Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman guru. Khususnya buat teman-teman yang sedang bingung di tahun ajaran baru, pasti nggak bingung sih. Cuman biasa di tahun ajaran baru itu di pertama kali kita belajar, kita masih mau ngapain nih ya, gitu ya. Saya punya tip nih buat khususnya buat wali kelas atau juga bisa buat guru mapel tentang membuat kesepakatan kelas agar nanti kelas itu biar lebih kondusif kali ya. Dengan dibuat kesepakatan kelas, mereka punya tata tertib di kelas sendiri yang bisa mereka ikuti. Tentunya pertama-tama kita harus mempersiapkan tata tertib sekolah. Mungkin sekolah sudah punya tata tertib yang nanti bisa kita analisis oleh siswa dan juga direvisi, dirubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, yang kemudian menjadi sebuah kesepakatan yang universal. Contoh tata tertib sekolah yang mungkin ada di lingkungan sekolah tentang kedisiplinan ya. Tidak boleh terlambat misalnya itu. Terus membuat keributan di dalam kelas dapat poin sekian. Tidak boleh mengotori atau mencoret-coret dinding dan sebagainya. Itu adalah kalimat negatif yang bisa dirubah menjadi kalimat positif. Saya beri contoh lagi, misalnya kalimat yang positif ya, tidak melakukan kegaduhan dan keributan di dalam kelas. Itu bisa kita masukin ke poin saling menghormati. Kemudian tidak mengotori kelas, itu kita bisa masukkan ke dalam poin kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga buat kesepakatan sanksinya kira-kira apa ya. Tapi jangan sampai dengan sanksi fisik ya. Sesuai keinginan mereka, guru mendampingi dan mengarahkan. Kemudian buat sanksi yang mendidik, tidak bentuk hukuman fisik. Mereka bisa berkelompok dalam membuat kesepakatan kelas tersebut. Dibuatlah poin-poin kesepakatan berdasarkan kelompok-kelompok atau bagian-bagian diantaranya tentang kedisiplinan, kemudian kerapihan, kebersihan. Yang keempat, menghormati, tentang hal-hal yang berkaitan dengan saling menghormati. Kemudian yang kelima bisa tentang tanggung jawab siswa. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan poin-poin lainnya, dipersilakan dari poin-poin tersebut. Masukkanlah aturan-aturan atau kesepakatan kelas yang bisa menjadi kesepakatan buat mereka. Selamat mencoba, biarkan anak berkreasi, membuat kesepakatan sendiri bersama teman-temannya di kelas. Kemudian hasil analisis mereka masing-masing kelompok dipresentasikan di depan kelas dan dicatat di papan tulis yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Yang paling utama, kesepakatan ini harus disesuaikan dengan keadaan ya, keadaan sekolah gitu ya tentunya. Yang disiapkan tata tertibnya, yang sudah di print, atau kalau belum ada yang di print, bisa kita dimulai dengan kekurangan-kekurangan atau kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal yang negatif di sekolah yang kemudian dirubah menjadi hal-hal yang positif. Oke, teman-teman, itu tipsnya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman mempersiapkan di awal belajar supaya tidak bingung mau ngapain, khususnya buat wali kelas. Jadi yang paling utama membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bukan hanya buat si wali kelas, tapi juga buat guru-guru yang masuk ke dalam kelas tersebut sudah ada tata tertib tentang kedisiplinan atau kerapihan, kebersihan yang sudah disepakati oleh kelas itu. Thank you. Oke, ada tambahan buat Bapak Ibu wali kelas. Setelah kalian membuat sebuah kesepakatan kelas, yang berikutnya sebaiknya Anda kenali masing-masing anak didik Anda, mulai dari nama, identitas, sampai di alamatnya di mana. Kemudian juga buat sesi diskusi. Jadi setelah kita ngajar ada waktu lowong, ada waktu kosong, kita bisa buat sharing diskusi, bisa dengan satu kelas atau bisa individu dengan siswa tersebut. Selayaknya kita sebagai wali kelas atau guru sudah harus bisa menjadi guru BK-nya mereka atau menjadi konseling buat mereka. Setelah kita adakan diskusi, kita juga harus bisa menjaga privasi selayaknya kita seorang guru BK ya. Jaga privasi anak. Apabila si anak punya kasus, punya masalah, jangan terlalu diumbar dengan temannya ataupun apalagi dengan gurunya. Jaga privasi anak sehingga dia memiliki kepercayaan kepada kita sendiri. Kemudian kita juga bisa home visit kepada orang tua di rumah dan lain sebagainya apabila ada anak-anak yang mungkin jarang masuk atau sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada informasi. Kita wajib untuk melakukan kunjungan ke rumah atau home visit untuk mengetahui keadaan siswa tersebut. Yang keenam atau yang berikutnya yang harus kita
hadapi adalah mendampingi siswa, atau kita harus selalu ada, walaupun kita tidak selalu ada setiap hari di kelas karena mungkin sesuai dengan jam pelajaran kita ya, tapi minimal kita punya grup WA, punya grup siswa di mana kita bisa memantau keadaan siswa, memberikan kabar, memberikan informasi dan sebagainya, sehingga kita selalu memantau siswa dan siswa pun selalu merasa didampingi. Jadi kalau bisa kita jadi partner buat mereka nyaman. Jadi jangan posisikan kita sebagai polisi atau satpamnya kelas sehingga mereka takut gitu ya. Jadi posisikan wali kelas sebagai partner siswa. Apabila ada siswa yang bersalah, jangan dihukum di tempat umum, kita ajak bicara, kita selayaknya guru BK, kita konseling dengan mereka. Itu tipnya. Terima kasih.